Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 835662565 Sekejar Bangko. Di sini saya akan memenuhi simulasi RPP PKP, yaitu metode yang saya lakukan adalah metode demonstrasi, di mana semalam saya melakukan siklus 1 dengan materi cahaya menembus pada benda bening. Sekarang saya memasuki siklus kedua, yaitu dengan judul cahaya merambat lurus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, coba Rio kamu baca doanya, kamu pimpin teman-temannya. Oke, terima kasih Rio. Semoga apa yang kamu doakan bermanfaat pada hari ini dan seterusnya. Oke, siapa yang tidak hadir? Oke, Nihil, terima kasih anak-anak ibu. Oke, semalam setelah kita mempelajari pembelajaran ini ya, ibu mengharapkan kamu dapat menunjukkan ya bahwa cahaya itu merambat lurus melalui media yang akan ibu sampaikan nanti. Kemudian di sini KD-nya yaitu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, indikatornya menunjukkan atau membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Semalam kita sudah mempelajari yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Ayo, apa? Yang pertama sifat-sifat cahaya. Yang pertama cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, pertemuan semalam kita sudah membahas tentang cahaya dapat menembus benda bening. Ayo buka kembali tabel yang semalam. Cahaya yang dapat menembus benda bening dan cahaya yang tidak dapat menembus benda bening. Alat peraga yang ibu sampai semalam. Ayo apa? Ya, yang pertama ada toples. Toples itu adalah benda yang dapat menembus cahaya. Yang kedua apa? Yaitu ada gelas bening. Gelas bening ini adalah benda yang dapat menembus cahaya. Kemudian tabel yang benda yang tidak dapat menembus benda bening. Apa saja semalam yang sudah kamu checklist? Ya, yang pertama semalam ada batu. Batu itu bendanya tidak dapat menembus benda. Berarti cahaya itu tidak dapat menembus pada benda batu. Yang kedua apa? Gelas berwarna. Gelas berwarna itu tidak dapat menembus. Nah, yang ketiga ada apa di situ? Yang ketiga ada kertas. Walaupun kertas itu warna putih, tetapi dia tidak dapat menembus cahaya. Oke, ibu rasa kamu sudah paham. Jadi sekarang kita lanjutkan materinya dengan indikator menunjukkan atau membuktikan cahaya merambat lurus. Di sini ibu akan kembali mendemonstrasikan dengan beberapa media sederhana yang kita jumpai di lingkungan kita. Ayo anak-anak, duduk yang rapi, perhatikan saat ibu mendemonstrasikan, atau nanti satu orang ke depan yang akan ibu bimbing untuk lanjutnya percobaan yang akan ibu sampaikan nanti. Oke, duduk yang rapi. Oke anak-anak, ini alat peraga yang kita gunakan pada pembelajarannya ini, yaitu di sini kita membuktikan bahwa cahaya itu menembus merambat lurus ya. Di sini ada alat media ya, kotak-kotak yang
tidak digunakan lagi. Ini kan Ibu bilang tadi adalah alat atau media yang sederhana yang kita jumpai di lingkungan kita. Sebenarnya lilin ya, tapi anggap saja ini lilin. Ada lampu, ada kertas yang sudah dilobangin ya, ada 3, 1, 2, 3. Anggap ini kertas A, B, dan C, masing-masing dilobangi. Ayo, supaya kita membuktikan cahaya merambat lurus ya, kita matikan lampu terlebih dahulu agar kita mudah menunjukkan bahwa cahaya itu fokus ke satu lubang ini saja. Oke. Nah, oke, perhatikan anak-anak, lihat ya. Di sini fokus ke lubangnya. Coba kamu perhatikan di sini. Di situ cuma tertuju hanya satu cahaya yang memasuki lubang-lubang tersebut. Ya, ini dia. Jadi yang dikatakan cahaya itu merambat lurus jika melewati satu medium dengan medium perantara. Ya, cahaya itu dikatakan dia merambat lurus apabila dia melewati satu medium perantara. Ini satu medium, dua medium, 3 medium. Jadi dia melewati lubang medium 1, 2, dan 3. Berarti cahaya merambat lurus, fokus dia cahayanya melalui lubang yang kita buat. Oke, coba yang kedua, kita matikan lampu terlebih dahulu, kita fokuskan ke cahaya yang merambat pada sensor. Oke. Coba kamu perhatikan ya. Coba dia akan tembus sini. Dia ya. Ini adalah pembuktian bahwa cahaya itu merambat lurus dari medium 1 ke medium yang lainnya, perantaranya melalui lubang-lubang ini. Oke, di situ dia materi Ibu ya. Oke, ini tadi adalah salah satu contoh alat sederhana cahaya itu merambat lurus. Kenapa cahaya itu dikatakan merambat lurus? Apabila cahaya itu melewati medium 1 ya, medium 1, 2, 3 dan seterusnya, dia fokus melalui lubang ya. Atau dengan contoh lain misalnya cahaya matahari yang masuk ke ventilasi ya. Dia akan cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting atau ventilasi akan tampak berupa garis lurus. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan melalui media sederhana ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Oke, di sini Ibu akan memberi kesimpulan pembelajaran bahwa cahaya merambat lurus itu cahaya yang melewati medium satu medium perantara. Tadi sudah Ibu praktekkan medianya ya. Ini dia media sederhana, kita kasih lubang. Jadi pada pembelajaran ini kita mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada 2 yang kita bahas, yang kita praktekkan. Yang semalam kita mempraktekkan cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda yang tidak bening. Sekarang kita mempraktekkan cahaya yang dapat merambat lurus. Ibu rasa anak-anak Ibu udah paham. Oke, sekarang buka buku latihannya. Ibu akan memberi kamu soal ya, soalnya 5 saja ya, soalnya 5 saja. Oke, yang pertama catat ya, jika kita perhatikan cahaya matahari maka tampak bahwa berkas cahayanya titik-titik. Yang kedua, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah gelap akan tampak seperti ya. Yang ketiga,
Berkas cahaya merambat lurus, dengan demikian jika terhalang oleh tembok atau karton, maka berkas cahaya titik-titik. 4. Berkas cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada titik-titik. Yang kelima, berkas cahaya di gedung bioskop atau di tanah lapang itu berasal dari titik-titik. Ya, Ibu kasih waktu ya, kamu jawab. Oke, sudah selesai. Ya, nomor 1 kita bahas ya. Nomor 1 tadi apa? Jika kita perhatikan cahaya matahari, maka tampak bahwa berkas cahayanya apa? Iya, pintar merambat dengan lurus. Benar kan ya? Yang kedua, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah gelap akan tampak seperti apa? Garis-garis putih yang lurus. Benar. Yang ketiga, berkas cahaya merambat lurus. Dengan demikian jika terhalang oleh tembok atau karton, maka berkas cahaya tersebut apa? Tidak dapat terlihat karena dihalang oleh apa tadi? Karena dihalang oleh tembok atau kartun. Kemudian yang keempat, berkas cahaya merambat lurus dapat kamu lihat pada apa? Yang merambat lurus. Mobil, cahaya senter pada malam hari. Contohnya seperti ini, dia merambat lurus. Nah, ini salah satu contoh cahaya dapat merambat lurus. Oke. Kemudian yang kelima, berkas cahaya di gedung bioskop atau di tanah lapang itu berasal dari apa? Ya, proyektor film yang dipancarkan ke arah layar. Oke, di situ kamu buat benar salahnya ya, nanti Ibu periksa. Oke, demikianlah pembelajaran pada kita hari ini dengan indikator membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, yaitu dengan menggunakan media-media sederhana. Ibu mengharapkan anak-anak Ibu dapat memahami ya salah satu sifat-sifat cahaya, karena sudah 2 yang kita pelajari ya, pertemuan semalam dan pertemuan hari ini. Ibu harap kamu dapat mengingatnya dan menggunakannya atau memanfaatkannya sampai kapanpun. Oke, Rio pimpin kembali doanya. Kita pulang. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, setelah pembelajaran ini Ibu mengharapkan kamu dapat mempelajari ulang di rumah ya. Kamu jangan hanya fokus di rumah, jangan hanya belajar di sekolah, tetapi kamu juga belajar di rumah. Dia kan ada 4 itu, ada 4, 2 yang baru kita buat medianya, 2 yang baru kita pelajari. Sekarang dua lagi yang belum kita pelajari, yaitu cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Itu kamu pelajari di rumah. Pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan kita uji coba seperti ini. Oke anak-anak Ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.